Sang anak laki-laki hanya duduk di luar sebentar, dan melihat adegan yang akan mengubah hidupnya. Melihat dua mobil berebut satu tempat parkir. Salah satunya memecahkan kaca depan mobil lawan. Tanpa sadar mobil itu di dalamnya adalah orang yang seharusnya tidak dia ganggu. Bos mafia marah dan memutuskannya. Lalu menembak 2 kali lagi. Kemudian dengan cepat memberikan senjata kepada bawahannya. Dalam sekejap sudah menyiapkan perlindungan dan siap untuk pergi. Namun ketika bos yakin semuanya aman, tapi malah menemukan bahwa anak laki-laki itu menyaksikan semuanya. Bos, Sonny, mungkin hanya perlu memberi perintah, agar anak laki-laki itu tidak akan berbicara lagi. Namun, entah mengapa, Sonny memilih untuk pura-pura tidak melihat. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Bahwa nasibnya akan terkait dengan anak laki-laki yang tak dikenal itu. Tiba-tiba tangan besar menarik anak laki-laki kembali ke dalam rumah. Ayah dengan sangat gugup mengunci pintu rumah. Dia takut Anu akan dibalas karena ini. Tidak ingin dia terlibat dengan orang geng. Namun begitu ucapan selesai, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Mereka menerima laporan dari warga sekitar. Juga menyebut Anu sebagai saksi pembunuhan ini. Ayah segera ingin membersihkan hubungan anaknya. Namun tidak disangka Anu malah dengan sukarela maju. Ayah, aku tahu segalanya. Ayah tidak pernah menyangka anaknya sudah masuk masa pemberontakan. Akhirnya dengan enggan harus mengikuti untuk mengidentifikasi pembunuh. Saat itu jalanan sudah dipenuhi oleh banyak orang. Mereka semua tentu tahu siapa yang menembak. Tapi tidak ada yang mau berdiri. Kecuali Anu yang baru lahir tidak takut pada harimau. Para tersangka berbaris dan bosnya ada di antara mereka. Polisi membawa Anu untuk mengidentifikasi satu persatu. Setiap kali melihat, dia dengan tegas menggelengkan kepala. Hingga mereka sampai di depan bos terakhir. Hei, angkatlah kepalamu. Apakah orang ini dia? Kali ini Anu tidak menjawab, melainkan melihat ayahnya. Ayahnya selalu mengajari dia untuk jujur dan dapat dipercaya. Namun kali ini dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Itu pasti akan melibatkan seluruh keluarganya. Jadi akhirnya jawaban Anu tetap, bukan. Jelasnya polisi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Namun mereka harus percaya pada kesaksian saksi mata. Mereka hanya bisa membiarkan mereka pergi. Anggota geng di sekitar juga merasa lega. Sonny menatap Anu tanpa berkedip. Anak laki-laki kecil yang tidak dikenal tapi bersedia membantunya. Kembali ke rumah, ayahnya juga merasa lega. Meskipun perilaku seperti itu membantu penjahat. Saya tidak mengerti, saya hanya merasa ini benar. Tapi sekarang saya tidak begitu yakin. Itu benar, kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Ayah dan ibu sangat-sangat mencintaimu. Ayah tahu bahwa anaknya selalu mengagumi Sonny. Namun dia hanyalah seorang sopir bus kecil. Sebenarnya tidak ada ambisi yang bisa diungkapkan. Setiap hari hanya mengelilingi kota berulang kali. Namun setelah insiden penembakan itu, Sonny selalu menyapa Anu ketika bertemu. Dan Sonny bahkan menyuruh bawahannya menemukan ayah Anu. Untuk memberinya pekerjaan yang lebih baik. Kamu punya anak yang baik, terima kasih. Sonny sangat menghargai apa yang kamu dan anakmu lakukan untuknya. Tidak masalah, saya senang semuanya baik-baik saja. Dia ingin membalas budi. Kamu hanya perlu membantu menyampaikan beberapa pesan. Dalam seminggu bisa mendapatkan $150 tanpa turun dari mobil. Namun ayah dengan tegas menolaknya setelah mendengarnya. Dia tidak pernah menginginkan kekayaan besar, hanya mencari ketenangan. Tidak ingin terlibat dengan geng. Namun keesokan harinya seseorang menemui Anu. Datanglah, Sonny ingin bertemu denganmu. Ayo, tidak ada yang akan mengganggu sepeda ini. Dengan cepat, Anu dibawa ke sebuah bar. Sonny duduk dengan ramah di sana. Seperti seorang pedagang yang ramah. Dia bertanya tentang minat dan hobi Anu. Ketika mengetahui Anu sedang sedih karena tim favoritnya kalah, Sonny mengatakan bahwa para pemain itu menghasilkan puluhan ribu per tahun. Dan berapa banyak uang yang bisa ayahmu hasilkan dalam setahun. Jika kamu pergi meminta uang kepada mereka, apakah kamu akan mendapatkannya? Anu mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Jika mereka tidak peduli padamu, mengapa kamu harus peduli pada mereka? Logika seperti itu membuat Anu tersadar sedikit. Sementara itu, dia semakin bingung dengan kejadian hari itu. Apakah kamu benar-benar membunuh hanya untuk tempat parkir? Sonny hanya tersenyum tipis kepada orang lain setelah mendengarnya. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang sama dengan ayahnya. Kamu akan mengerti ketika kamu tumbuh dewasa. Sejak itu, Anu dan Sonny menjadi teman. Dia diizinkan untuk menyelinap melewati orang tuanya. Dia datang ke bar yang dia kelola untuk bekerja paruh waktu. Sehingga Anu mendapatkan uang saku yang lumayan. Sekali lagi, Sonny tiba-tiba meminta Anu untuk melempar dadu untuknya. Tidak disangka berhasil memenangkan 11 putaran berturut-turut. Malam itu Sonny mendapat hasil yang memuaskan. Tentu saja, bagian besar dari keberhasilan itu juga berkat Anu. Dengarkanlah. Aku harus memberimu nama yang lebih singkat. Kita akan memanggilmu C. C, ya, benar, C. Pulanglah. Karena setiap anggota gengnya memiliki kode. Memberinya nama juga merupakan pengakuan terhadap Anu. Pemimpin geng juga memberitahu orang lain bahwa Anu adalah anaknya sendiri. Setelah berita menyebar, tetangga juga mengubah sikap terhadapnya. Di depan rumah Anu ada seorang kakek penjual buah aneh. Sering mengumpat orang yang tidak disukainya sebagai Mary. Dahulu sering menjadi sasaran lelucon Anu dan teman-temannya. Namun, hari itu di depan tetangga lainnya, menggendong sebuah kantong persik untuk diberikan kepada Anu. Hubungan mereka terlihat sangat dekat. Tapi aku tidak punya uang. Kita tidak perlu menghitung uang. Dengar, cukup katakan kepada Sonny bahwa aku baik padamu. Anu menikmati perasaan ini meskipun masih kecil. Saat dia kembali ke rumah dengan gembira, baru menyadari bahwa ayahnya juga mengetahui hubungannya dengan bapak baptisnya. Hanya berusia 6 tahun tapi memiliki uang besar $600. Itu adalah gaji ayahnya yang baru bisa diterima dalam 3 bulan.
Melihat tidak bisa menyembunyikan lagi, Anu akhirnya mengaku. Semua pekerjaan yang diatur oleh bapak baptisnya di bar. Ayahnya segera membawa Anu ke bar. Tanpa rasa takut, dia memberikan uang kepada Sony. Dia tahu bahwa ini adalah uang yang Anu hasilkan sendiri. Namun jika ini membuatnya terlibat dengan geng, mereka lebih memilih untuk tidak menerima uang itu. Silakan tunggu sebentar. C, kamu keluar dulu. Aku ingin bicara dengan ayahmu. Anakku sendiri aku yang memanggil. Anu, tunggu di luar. Sony, aku akan mengajarnya dengan baik. Biarkan dia belajar dengan baik tanpa tersesat. Ayah merasa bukan kau yang memberitahunya, tapi membuat Anu melihat sesuatu yang berbeda. Kemarin dia membuang semua kartu pemain bola favoritnya. Semuanya dilempar ke tong sampah. Saat ditanya mengapa, dia malah berkata, karena mengagumi pemain bola tidak bisa dihabiskan uang. Dia membuat Anu melihat pertimbangan antara uang dan ketenaran. Orang-orang di sana tertawa setelah mendengarnya. Kami tidak akan terlibat dengan kalian. Jangan ganggu anakku lagi. Hei, kau tidak melihat aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Dia bukan anakmu, dia anakku. Punya siapa? Milikku. Pergi dari sini, aku tidak takut padamu sama sekali. Dia hanyalah sopir bus kecil. Namun saat ini dia seperti mengendarai binatang buas yang ganas. Tidak ada sedikit pun rasa takut menghadapi seluruh geng. Namun meskipun akhirnya keduanya berpisah dengan tidak menyenangkan, Sony juga tidak pernah benar-benar bertindak sejak awal hingga akhir. Saat pergi, Anu masih terus mengingat taverna itu. Ayah, kamu tidak pernah mendengarkan aku. Kamu mendengar apa yang aku katakan? Jauhkan diri dari dia. Sony benar, pekerja keras itu bodoh. Dia salah, menarik pelatuk itu mudah. Bangun pagi, bekerja keras sepanjang hari, biarkan dia mencoba. Kamu akan tahu siapa yang pemberani. Pekerja keras itu pemberani. Ayahmu adalah pemberani. Tetapi semua orang sangat mencintainya. Seperti penumpang di mobil yang mencintaimu. Tidak, bukan karena cinta, tapi karena takut. Itu perbedaannya. Maaf, ayah, tapi aku masih tidak mengerti. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Di usia yang polos dan tidak tahu, tidak mengerti tentang hal besar. Seperti tidak mengerti arti keberadaan bintang sepak bola. Dan ayah selalu memberikan jawaban yang sama. Dia juga merupakan seseorang yang berasal dari masa kecil. Banyak hal akan seperti kulit belalang. Ketika kamu tumbuh dewasa, itu akan terlepas dan hilang. Masa kecil Anu memiliki dua ayah yang berbeda. Satu pilihan bisa memengaruhi seumur hidup. Setelah itu, Sony dan ayahnya tidak pernah berselisih. Namun, satu-satunya hal yang Anu tidak dengarkan dari ayahnya. Setiap ada kesempatan, dia akan diam-diam pergi ke bar. Mendengarkan bapak, mendengarkan ajaran ayah. Dalam sekejap, dia mengikuti Sony selama 8 tahun. Anu telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Dan wilayah Sunyi juga semakin berkembang secara bertahap. Dan selalu membawa Anu bersamanya. Persahabatan mereka dari masa lalu tetap sama. NYF dapat duduk di barisan depan untuk setiap pertandingan. Sedangkan ayahnya tidak berubah. Masih menjadi sopir bus yang mengelilingi kota setiap hari. Teman-teman yang bermain bersama Anu sejak kecil hingga besar. Dia juga belajar untuk membentuk kelompok seperti Sony. Menghabiskan sepanjang hari ngobrol di jalanan, bukan untuk mencari uang. Hanya ingin melambai kepada wanita cantik yang lewat. Atau mengumpat keras kepada orang kulit hitam. Anu tidak merasa orang kulit hitam begitu jahat. Malah merasa bahwa orang yang berutang padanya, Dowding, lebih pantas mati. Hanya $20, setiap kali bertemu selalu kabur. Hari itu, Anu tidak tahan lagi dan ingin memukulnya. Anggota geng lainnya setuju satu persatu. Namun Sony malah menghujatnya dengan keras. Kekerasan kadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kamu hanya menggunakan $20 untuk mengeluarkan orang jahat dari hidupmu. Ini benar-benar bisnis yang sangat menguntungkan. Sony mengatakan bahwa dia dulu begitu impulsif, hingga akhirnya menghabiskan 10 tahun di penjara. Jangan khawatirkan orang seperti itu. Tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang peduli. Lebih pedulikan dirimu sendiri, keluarga, dan orang yang peduli padamu. Mereka adalah orang-orang dari dua era dan dua dunia. Mereka anehnya berjalan di jalur yang sama. Tapi Anu ragu tentang pengawasan Sony selama bertahun-tahun. Beberapa orang mencintainya dan beberapa takut padanya. Jadi, dicintai atau ditakuti, yang mana yang lebih baik? Pertanyaan bagus. Lebih baik dicintai dan ditakuti, tapi itu terlalu sulit. Jika harus memilih, saya lebih suka jika mereka takut padaku. Rasa takut lebih abadi daripada cinta. Persahabatan yang dibeli dengan uang tidak berharga. Apa yang ayahnya katakan padanya adalah kenyataan. Dia juga mengatakan bawahannya cukup baik, tapi uang tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika mereka tahu cara mendapatkan uang terlalu mudah, mereka akan menjadi mandiri dan sulit diatur. Titik paling tajam Sony adalah untuk tidak memiliki kelemahan. Dia seumur hidupnya tanpa istri dan anak. Tanpa disadari Anu telah menjadi kelemahannya. Pada saat itu, terdengar gemuruh di jalan. Sony tentu tidak suka dengan keramaian seperti itu. Pemilik bar juga akan menolak melayani mereka. Tapi suasana hati Sony saat itu masih baik. Dia memerintahkan pemilik bar untuk melayani mereka dengan baik. Jika hanya minum sebotol anggur, maka itu adalah pelanggan. Namun Sony baru saja sampai di pintu. Mereka berisik mengeluh tidak ada makanan ringan. Mereka sembarangan menyiramkan minuman, membuat meja kasir berantakan. Sony tetap menahan emosinya dan mencoba memberi nasihat dengan baik. Namun para pengecut jalanan ini sama sekali tidak menghargainya. Bahkan mengancam Sony. Kapan kita pergi adalah keputusan kita sendiri. Pergi. Melihat ini, Sony tidak berkata apa-apa lagi. Dia kemudian diam-diam menutup pintu, siap untuk bertindak. Ketika orang-orang di sana melihat Sony berubah ekspresi, seperti seluruh dunia menjadi hening. Senyum-senyum sebelumnya lenyap tanpa jejak. Bawahannya satu persatu muncul dari belakang. Anu mengira setelah mengikuti Sony begitu lama, pasti tidak takut dengan situasi seperti ini. Tapi tidak disangka dia bahkan tidak berani membuka mata.
Dari awal hingga akhir, dia hanya menyusup di pojok dan tidak berani bergerak.